Sebelum kita mulai, saya memperingatkan ke anda semua bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi kali ini saya akan merangkum film horor misteri tahun 2021 berjudul Last Night in Soho. Film ini menceritakan kisah seorang gadis remaja berparas cantik yang secara misterius memasuki era tahun 1960-an. Dan gadis ini bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lalu, sebagai orang yang dikaruniai kelebihan untuk dapat melihat sosok-sosok tak kasat mata, lantas kejadian seperti apakah yang akan ia temukan pada era tersebut? Penasaran dengan kisahnya? Inilah dia rangkuman filmnya. Film pun akan berfokus kepada seorang gadis berparas cantik yang sedang menari-nari dengan menggunakan gaun hasil rancangannya sendiri. Gadis ini bernama Eloise Turner atau yang kerap dipanggil Ellie. Selain cantik, Ellie juga sangat ekspresif dalam menjalani hari-harinya bersama sang nenek tercinta. Meskipun pada saat ini ibunya telah meninggal dunia sejak ia menginjak usia 7 tahun. Hal itu tak menyurutkan semangat Ellie dalam mencapai cita-citanya. Layaknya anak indie home pada umumnya, Ellie juga sering sekali melihat sosok dari mendiang ibunya yang selalu tersenyum kepadanya. Saat tengah menari-nari, tiba-tiba sepucuk surat dari London sampai di kediaman Ellie yang menginformasikan bahwa Ellie telah mendapat beasiswa di London College of Fashion, yaitu sebuah fashion school di London yang memang momen ini telah lama ia nanti-nantikan. Demi untuk meraih masa depannya, Ellie pun bersiap-siap mengemasi barang-barangnya dan tak lupa juga ia berpamitan kepada sang nenek, satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini. Sang nenek pun berpesan untuk pandai-pandai menjaga diri di kota besar yang tentunya sangat berbeda dengan kehidupan di perdesaan. Tibalah waktunya Ellie pun pergi dan menikmati perjalanannya menuju London. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah ia di London. Tepatnya di depan gedung asrama, Ellie bertemu dengan seorang pria yang cukup ramah lingkungan alias pria baik-baik. Yang mana ia menawarkan bantuan kepada Ellie ketika melihat Ellie yang tengah kesusahan dengan barang yang dibawanya pada saat ini. Saat tiba di depan sebuah kamar yang telah ditentukan oleh pihak asrama, Ellie pun disambut baik oleh seorang gadis bernama Jocasta. Ini dia parasnya. Dia adalah rekan sekamar Ellie yang mana mereka berdua saling berbagi cerita dan memiliki kesamaan bahwa mereka berdua sama-sama tak lagi memiliki orang tua. Namun di balik kebaikan si Jocasta tersimpan sifat iri, dengki, suka mencela dan menjelek-jelekan orang lain. Yang bisa dikatakan Jocasta ini mirip gadis toksik lah ya. Hal itu pun terlihat jelas saat Jocasta mengajak Ellie ke sebuah bar, di mana ketika Ellie sedang berada di dalam sebuah toilet, tanpa disengaja Ellie mendengar pembicaraan Jocasta bersama teman-temannya yang menjelek-jelekan dirinya. Mendengar hal itu, Ellie tampak begitu sedih, lalu ia memutuskan untuk segera pulang sendirian dari tempat tersebut. Di dalam perjalanannya, langkah kaki Ellie tiba-tiba terhenti oleh beberapa foto gadis yang tertempel di sebuah telepon umum. Yang ketika diperhatikan terdapat kalimat bertuliskan, "Setiap pria menginginkan gadis berambut pirang." Saat tengah memperhatikan foto-foto tersebut, perhatian Ellie pun teralihkan oleh kemunculan pria tua misterius yang baru saja keluar dari tempat kewanitaan. Maksud saya tempatnya para gadis. Entah gadis seperti apa saya juga kurang tahu, tapi mungkin ya para gadis kupu-kupu malam lah. Yang mana ketika beliau juga menatap ke arah Ellie, beliau pun memberikan senyuman yang sangat amat manis. Semanis gula tentunya. Namun senyuman tersebut justru membuat Ellie tampaknya ketakutan, kecemasan meningkat, bahkan menambah tingkat stres hingga membuat senyuman tersebut terlihat sangat menyeramkan. Ellie yang tampak ketakutan pun bergegas untuk pulang ke asramanya dan beristirahat guna melepaskan kepenatannya. Namun tiba-tiba dua sejoli dengan nafsu setannya disertai dengan desah-desu naik turun sebelum waktunya, lantas menobrak pintu kamar Ellie untuk melakukan adegan mantap. Lantas hal itu membuat Ellie beranjak dari kasurnya dan keluar kamar sambil menggunakan selimutnya.
Lalu di luar kamar, Ellie dikejutkan dengan kehadiran orang-orang seasramanya yang mana mereka mungkin sedang melakukan party, tapi itu entah party dalam rangka apa saya juga tidak tahu. Namun yang pasti hal itu membuat Ellie sangat amat merasa terganggu. Melihat Ellie duduk sendirian di balut selimut, seorang pemuda yang kita lihat di scene sebelumnya datang menghampiri Ellie. Dan dia bernama John si ramah lingkungan. I'm John, by the way. John ini ternyata adalah teman satu jurusan dengan Ellie. Mereka pun akhirnya berkenalan. Akibat kejadian semalam, hal itu pun membuat Ellie terlambat untuk berangkat ke kampus di hari pertamanya kuliah. Yasmin Rogers, Eloise Turner. It's Ellie. Tak ingin hal serupa terjadi, Ellie pun memutuskan untuk menyewa tempat kos milik seorang wanita bernama Miss Colin. Ini dia orangnya. Oh yes. Dan dari sinilah awal mula kejadian aneh mulai terjadi. Other eyes see the stars of the sun. Saat akan tidur di malam hari, lewat sebuah alunan dari kotak musik klasik, Ellie secara misterius mendapati dirinya tengah berada pada era 1960-an. Dan tibalah ia di depan sebuah bar bernama Cafe de Paris. Ellie pun segera masuk dan ia disambut baik oleh pelayan di sana. Lalu dari balik cermin, Ellie melihat bayangannya berubah menjadi seorang gadis yang sangat amat cantik. Wow! Dan hal itu tampaknya tidak membuat Ellie terkejut sama sekali. Gadis cantik ini bernama Sandy. Ellie pun mengikuti gadis tersebut dari balik cermin. Dan dari sinilah cerita mengenai Sandy, si gadis berambut pirang, baru saja dimulai. Hello, you're a gorgeous creature. What's your name? Sandy. Tujuan Sandy mendatangi bar tersebut bukan hanya untuk sekedar minum-minum karaoke atau joget-joget koplo, melainkan Sandy ingin menjadi penyanyi utama di tempat tersebut. Demi mengejar popularitas dan dapat menarik cuan sebanyak-banyaknya, ya kurang lebih seperti saya lah, mengejar jam tayang dan subscribe agar dapat AdSense sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Lantas Sandy pun menemui Jack, seorang manajer yang ditugaskan untuk merekrut penyanyi-penyanyi wanita bertalenta yang tentunya masih muda dan mengkal. Intinya tidak terlalu masak lah. Sandy pun menemui Jack untuk mengutarakan maksud kedatangannya ke tempat tersebut. Dan selain Sandy bisa bernyanyi, ternyata dia juga pandai untuk berdansa. Namun Jack meragukan kepastian Sandy dalam berdansa, yang akhirnya Sandy menunjukkan bakatnya kepada Jack, yang mana hal itu membuat Jack merasa kagum dan berjanji akan menjadikan Sandy seorang penyanyi utama di waktu berikutnya. Lalu setelah aksi dansa yang mereka lakukan bersama, Jack pun pergi untuk mengambilkan Sandy segelas minuman Vesper yang juga diminati oleh Sandy. Ketika Sandy sedang menunggu Jack, ia pun dihampiri oleh pria tua yang kemudian mengajak Sandy berdansa, namun Sandy jelas menolaknya. Yang tak lama kemudian Jack pun datang untuk membawa Sandy pergi. Pria tua yang merasa kalah saing justru melontarkan kata-kata yang kurang pantas dan terdengar melecehkan Sandy, yang mana Jack langsung membogem wajah pria tersebut sampai membuat pria itu terkapar. Jelas hal itu membuat Sandy tampak senang dan merasa diprioritaskan oleh Jack, sehingga ia pun melepaskan ciumannya kepada Jack, yang mana Jack kemudian membalasnya dengan memberikan cupangan ala ikan mujair. Jack kemudian mengantarkan Sandy pulang dan meminta Sandy untuk bertemu lagi dengannya di lain waktu. Sandy yang sedang dimabuk cinta setengah malam pun lantas menari-nari dan segera tidur untuk melepas kepenatannya. Namun saat Ellie menyentuh tubuh Sandy, Ellie pun lantas terbangun dari tidurnya. Di pagi harinya ketika Ellie berada di kampus, ia menggambar sosok Sandy beserta gaun yang gadis tersebut gunakan dengan tujuan untuk merancang sebuah busana. Lalu di sini John menghampiri Ellie dan memberikan pujian atas gambar Ellie. Namun berbeda dengan rasa penasaran Jocasta, di mana si Jocasta melihat bekas cupangan yang menempel pada leher Ellie. Hal itu lantas membuat Ellie mengingat akan kejadian yang terjadi semalam.
Kejadian aneh yang dialami oleh Ellie berlanjut pada malam kedua. Seperti biasa, dengan iringan musik klasik, Ellie yang tertidur pun mendapati dirinya yang sebagai sosok Sandy dijemput oleh Jack untuk pergi ke sebuah bar guna mengikuti audisi pencarian bakat. Namun yang anehnya adalah Sandy satu-satunya peserta yang ada pada audisi tersebut. Entah apakah hal ini sengaja Jack lakukan untuk membuat Sandy menjadi juara satu, atau mungkin sebagai bentuk rasa cintanya Jack kepada Sandy agar Sandy mau memberikan segalanya kepada Jack, termasuk itunya. Lalu di sana juga terdapat seorang pria tua yang mungkin beliau bertugas sebagai juri pada audisi tersebut. Sandy pun dipersilakan untuk tampil ke atas pentas, dan ketika Sandy selesai bernyanyi, sang juri yang kelihatannya tidak sehebat Mas Anang hanya dapat berkata, "Saya sih yes." Setelah audisi selesai, Sandy berkata kepada Jack bahwa ia nantinya akan membutuhkan seorang manajer, yang mana Jack secara spontan langsung bersedia untuk menjadi manajer bagi Sandy. Mendengar hal itu, Sandy dibuat sumringah hingga akhirnya sosor menyosor pun tak terelakkan lagi. Dan desa-desu kali ini dilakukan tepat pada waktunya, yang mana waktu itu bertepatan dengan alarm yang berbunyi pada jam milik Sandy dan membuat Ellie terbangun dari tidurnya. Kejadian-kejadian yang dialami oleh Ellie pun mulai menunjukkan perubahan pada diri Ellie, terutama penampilannya, di mana Ellie mengubah gaya rambut beserta gaya pakaian yang biasa ia gunakan. Dikarenakan perubahan tersebut, Ellie lantas mengeluarkan banyak sekali biaya sehingga membuatnya terpaksa harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang pemilik bar tengah berbicara dengan pria tua misterius yang kita lihat di awal scene sebelumnya. Lalu tak lama kemudian datanglah Ellie ke tempat tersebut untuk melamar sebuah pekerjaan. Saat Ellie diminta untuk menunggu, Ellie lantas memesan minuman bernama Vesper, minuman yang juga diminati oleh Sandy. Mendengar nama minuman itu, pria tua ini tampaknya tak asing dengan minuman tersebut. Lantas ia menoleh ke arah Ellie dan lagi-lagi senyum penuh dengan kehororan yang juga disertai oleh penasarannya yang tinggi terhadap Ellie. Ketika Ellie diterima untuk bekerja di bar tersebut, Ellie pun segera pulang menuju ke kosannya. Lalu ketika Ellie tengah berada di persimpangan jalan, pria tua ini kemudian menghampirinya dan bertanya, "Nak, siapakah mamakmu?" Ellie yang tampaknya ketakutan bergegas pergi menjauhinya hingga membuat ia hampir saja tertabrak mobil yang melintas di jalan tersebut. Dan disitulah Anda akan dibuat benar-benar penasaran tentang siapakah sosok pria tua misterius tersebut. Jadi nanti saya akan jelaskan, sementara ini kita simpan dulu senyuman Pak Tua yang satu ini. Singkat cerita, Ellie yang terus-menerus mengikuti kisah Sandy si gadis berambut pirang, kali ini ia justru dibuat terkejut ketika melihat Sandy tampil di acara paling bergengsi, bukan menjadi seorang penyanyi utama, melainkan hanya menjadi seorang penari eksotis yang mempertontonkan likak-likuk ataupun tonjolan-tonjolan dari bagian tubuhnya. Namun bukan itu kejutan yang sebenarnya, melainkan Jack ternyata adalah seorang pria brengsek atau bisa dikatakan bajingan. Yang mana ketika Jack mengajak Sandy untuk menemui teman lamanya, Jack justru berniat menjual Sandy ke seorang om-om yang sedang duduk bersamanya. Meskipun niat busuk itu tidak dikatakan Jack secara terang-terangan, namun niat busuk Jack pun mulai tercium ketika Sandy menolak ajakan om ini untuk menemaninya, di mana Jack justru memaksa Sandy untuk memberikan servis terbaiknya kepada om tersebut. Setelah semua apa yang telah diberikan Sandy kepada Jack, termasuk harga dirinya, ditambah dengan sikap Jack yang telah mempermainkan perasaannya, hal itu jelas menghancurkan impian serta harapannya. Lalu di dalam sebuah kamar, Ellie mendapati Sandy sedang terbaring dan terlihat juga beberapa lembaran uang dolar yang terletak di atas sebuah meja. Dan tak lama kemudian muncullah om-om setan yang satu ini. Ini dia parasnya, yang mana beliau tampaknya begitu bergejolak untuk menyalurkan nafsu liarnya.
Lalu sial bagi saya ketika saya sedang benar-benar fokus menonton adegan tersebut, terdengarlah teriakan Ellie yang berusaha mencegah aksi bejat yang dilakukan om yang satu ini, sehingga hal itu membuat Ellie terbangun dari tidurnya dan menggagalkan adegan yang paling saya tunggu-tunggu. Akibat kejadian semalam membuat Ellie mengalami guncangan atau stres, yang mana ketika ia sedang merancang sebuah busana di kampusnya, tiba-tiba ia pun merobeknya. Tak hanya di tempat ia berkuliah, kejadian memilukan juga dialami oleh Ellie di tempat ia bekerja, yang kali ini Ellie mendapatkan teguran dari atasannya sendiri oleh karena Ellie terus melamun sambil memandangi sebuah kertas yang berisikan sosok Sandy di dalamnya. Sampai-sampai Ellie tak menghiraukan pengunjung yang pada saat itu berada di depannya. Pengunjung tersebut adalah John, si ramah lingkungan. Sebagai seorang pria yang menaruh perasaan terhadap Ellie, John yang merasa prihatin dengan kondisi Ellie saat ini, bersedia menjadi pendengar yang baik alias teman curhat bagi Ellie. Lalu di tengah-tengah percakapan mereka berdua, tanpa disadari oleh Ellie, pria tua misterius juga berada di bar tersebut. Yang mana pria tua misterius ini terus memperhatikan Ellie secara diam-diam, dan di saat Ellie berada di luar bar, ia pun mendatangi Ellie sambil memberikan kertas lukisan milik Ellie yang sebelumnya Ellie letakkan di atas sebuah meja. Tampaknya pria tua ini mengetahui betul siapa orang yang ada pada lukisan tersebut. Entah apakah alasan pria tua ini mendekati Ellie terus-menerus, namun rekan kerja Ellie menuturkan bahwa kabar yang beredar tentang pria tua ini, dulunya beliau adalah seorang penggoda gadis-gadis cantik di kota London. Sepulangnya Ellie bekerja, ketika ia berada di dalam kamarnya, Ellie pun memutuskan untuk tidak langsung rebahan dan hanya duduk sambil berdiam diri. Namun tiba-tiba sebuah kotak musik klasik yang biasa ia dengar menyala dengan sendirinya. Heh! Come on, they're waiting for you. Feel ya? Dan lagi-lagi ia dibawa masuk ke dalam sebuah mimpinya sendiri, yang mana kali ini dari balik cermin Ellie melihat Sandy sedang berkenalan dengan pria-pria hidung belang secara bergantian. Alexandra. That's a lovely name. Alexei. Andy. It's a lovely name. Ketika Sandy berkenalan, ia pun sering sekali menggonta-ganti namanya menjadi Alexandra, Alex, Alexi, Dono, Kasino, Indro. Bahkan nama Joko sekalipun terdengar begitu indah bagi pria-pria hidung belang ini. Sandy. Lalu di suatu waktu datanglah seorang pria yang tampaknya berbeda dengan pria-pria sebelumnya, di mana ia meminta Sandy untuk mengatakan nama dia yang sebenarnya. Karena pria kali ini adalah seorang petugas dari kepolisian, di mana beliau justru berniat untuk membawa Sandy keluar dari tempat busuk tersebut. Namun tampaknya Sandy menolak bantuan itu, yang secara spontan membuat Ellie memecahkan cermin itu. Lalu ketika kaca itu pecah, tiba-tiba Ellie mendapati dirinya berada di atas sebuah ranjang. Dan tak lama kemudian muncullah penampakan sosok pria yang bergonta-ganti wajahnya, yang mana sosok ini berniat untuk melakukan aksi bejatnya. Ellie yang sangat amat ketakutan dengan penampakan tersebut, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Teror pun terus berlanjut, tak hanya di era 60-an, bahkan teror tersebut berlanjut pada era Ellie saat ini. Di mana ketika John mengajak Ellie ke sebuah bar untuk menghadiri acara Halloween, dan di sanalah Ellie melihat sosok Sandy, Jack, dan para pria-pria tua yang ada dalam mimpinya terus menghantuinya. Hal itu jelas membuat Ellie semakin ketakutan. Hingga akhirnya Ellie memutuskan untuk segera pergi menjauh dari tempat tersebut. John yang tak tahu menahu atas apa yang terjadi kepada Ellie berusaha untuk mengejarnya. Hingga ia mendapati Ellie tengah berdiri di pinggir jalan. John yang tampaknya khawatir dengan Ellie berusaha untuk menenangkannya. Hingga akhirnya perhatian John membuat Ellie luluh, lalu memberikan sebuah ciuman kepada John, yang akhirnya kemesraan mereka berlanjut di sebuah kamar kos milik Ellie. Dan disitulah hasrat satu sama lain mulai terlepas secara perlahan. Aduh.
Lalu sial bagi si John, saat tengah asik merasakan keringat serta daki-daki yang berada pada leher Ellie, ia lantas dibuat terkejut ketika melihat Ellie yang secara tiba-tiba berteriak histeris. Dan dari situlah raut wajah John yang sebelumnya ceria seketika berubah dan mulai kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Ellie. Karena apa yang dilihat oleh Ellie tak dapat dilihat oleh John. John yang panik pun mencoba menenangkan Ellie, namun sayangnya Ellie sama sekali tak mendengarnya. Di mana pada saat itu Ellie melihat Jack berusaha untuk membunuh Sandy dengan sebilah pisau. Yang tak lama kemudian terdengarlah suara dari si ibu kos yaitu Miss Collins dan membuat kepanikan John semakin tak terkendali. John yang mulai terburu-buru memakai celananya, tanpa disengaja ia memecahkan sebuah cermin hingga akhirnya Miss Collins masuk dan menyuruh John untuk segera pergi. We'll talk about this in the morning. Keesokan harinya Ellie yang mulai penasaran dengan kamar tersebut, lantas ia menanyakan riwayat kamar itu kepada Miss Collins. Namun tanggapan Miss Collins sama sekali tidak membuat rasa penasarannya menghilang. Ellie yang terus-menerus mendapatkan teror dari Jack dan Sandy di setiap rutinitasnya, lantas Ellie mendatangi kantor polisi untuk memberikan laporan berdasarkan apa yang dia lihat di masa lalu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Jack, di mana sampai saat ini Ellie beranggapan bahwa Jack masih hidup dan berkeliaran di kota Soho. Dengan sosok Jack yang dikenalnya saat ini adalah pria tua misterius dengan senyuman mautnya. Karena menurut Ellie, perilaku pria tua itu mirip sekali dengan Jack. Jelas laporan tersebut terdengar seperti lelucon bagi petugas pria ini, di mana ia mengira bahwa Ellie berada di bawah pengaruh obat-obatan atau mengalami gangguan jiwa dan semacamnya. Berbeda dengan petugas wanita satu ini yang mana ia berusaha untuk mengerti apa yang dialami oleh Ellie dan meminta Ellie untuk mencari bukti konkret atas laporannya tersebut. Ellie pun lantas pergi ke sebuah perpustakaan guna mencari berita pembunuhan yang terjadi di tahun 1960-an. Ellie yang tengah berusaha mencari bukti, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran John yang secara kebetulan John beserta teman-teman kuliah Ellie yang lainnya datang ke tempat tersebut guna mencari bahan pembelajaran. Dari pertemuan tersebut, John lantas meminta maaf atas kejadian yang terjadi semalam, yang mana kemudian Ellie menceritakan semua apa yang terjadi pada dirinya, termasuk kejadian yang terjadi semalam. Hingga akhirnya John pun mengerti dan bersedia untuk membantu Ellie. Lalu hal yang sama sekali tak diinginkan oleh Ellie pun terjadi, di mana muncullah sosok-sosok yang selalu menghantui Ellie, yang kali ini Ellie memilih untuk melawan ketimbang terus-menerus menghindar. Yang mana Ellie kemudian mengambil sebuah gunting untuk kemudian berniat menusukkan gunting tersebut ke salah satu sosok yang mendekatinya. Namun aksinya tersebut dicegah oleh John tepat pada waktunya, yang ketika Ellie sadar ia pun hampir saja membunuh Jocasta. Kepanikan serta kecemasan Ellie pun semakin menjadi-jadi dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Lalu dari balik jendela ia melihat sosok Sandy yang tengah berjalan sendirian. Ellie pun bergegas mengejar Sandy disusul dengan sosok-sosok setan yang terus mengikuti Ellie. Hingga saat Ellie berhasil meraih bahu Sandy, ia pun didorong yang membuatnya terjatuh dan pingsanlah dia. Tak lama kemudian saat Ellie tersadar tanpa disengaja, ia melihat pria tua misterius sedang berjalan menuju bar di tempat Ellie bekerja. Lalu di sana Ellie yang mengira bahwa pria tua ini adalah Jack, lantas ia pun bertanya, "Apakah Anda mengenal Sandy?" Jelas pria tua ini mengenalnya secara pasti siapa itu Sandy. Di tengah perbincangan mereka berdua, Ellie pun tersulut emosi ketika pria ini tak mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sandy. Ketika cekcok di antara mereka berdua berlanjut sampai di luar bar, lalu tiba-tiba nasib naas
justru menimpa pria tua ini, di mana pria ini ditabrak yang mengakibatkan ia tewas di tempat. Oh, Lindsay, you poor bastard. Lindsay, please. Atas kejadian tersebut, sebuah fakta pun mulai terungkap bahwa ternyata pria tua ini dulunya adalah seorang detektif bernama Lindsay yang ditugaskan di sebuah tempat prostitusi guna menyelamatkan gadis-gadis yang dijual secara paksa. Fakta tersebut pun berasal dari pemilik bar yang juga adalah atasan si Ellie. Mendengar hal itu, Ellie yang pada saat itu sama sekali tak menyangka akan apa yang ia dengar dan ia lihat, kemudian berencana untuk pulang ke kampung halamannya. Ia pun meminta bantuan kepada John untuk mengantarkannya. Namun sebelum itu, Ellie berniat untuk berpamitan kepada Miss Collins sembari mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. If I'm not back in 15 minutes, maybe come check on me. Lalu siapa yang dapat menyangka sekaligus menduga bahwa ternyata Miss Collins punya rencana jahat terhadap Ellie, di mana teh yang ia berikan kepada Ellie telah dicampuri dengan obat bius yang secara perlahan membuat Ellie hampir tak dapat bergerak. Lah, kok They were very. A nice police lady came round. niat buruk itu pun berawal ketika seorang petugas wanita dari kepolisian mendatangi kediaman Miss Collins yang bertanya tentang keadaan Ellie, sekaligus ia juga menanyakan atas kematian seorang gadis di kamar Ellie. Yang pada akhirnya Miss Collins mengungkap suatu kebenaran dan fakta bahwa ia adalah Sandy yang memiliki nama asli yaitu Alexandra Collins. Miss Collins pun bercerita bahwa dulunya ia tinggal di kamar tersebut, di mana mimpi beserta harapannya telah mati dihancurkan oleh Jack yang telah menjualnya kepada pria-pria hidung belang. Lantas ia pun membunuh Jack yang pada saat itu mencoba untuk membunuhnya. Miss Collins juga menuturkan bahwa ia menusuk Jack hingga ratusan kali yang membuat Jack kehabisan darah dan tewas. Kemurkaan Miss Collins tak berhenti sampai di situ, di mana ia juga membunuh banyak sekali pria-pria hidung belang di kamar tersebut dan menyimpan mayat-mayatnya di bawah lantai. Hingga sampai saat ini orang-orang tersebut dinyatakan menghilang tanpa jejak. You can doze off. Sementara itu di sisi lain, John yang telah sekian lama menunggu merasa khawatir kepada Ellie yang tak kunjung kembali. Lantas ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam secara sopan dengan menekan bel pintu. Miss Collins yang mendengar suara bel tersebut kemudian mengambil sebuah pisau dan berencana untuk membunuh John. Namun Ellie yang telah dibius gagal untuk mencegah Miss Collins hingga akhirnya ketika Miss Collins menyuruh John untuk masuk. Lalu ketika John masuk, Miss Collins dengan segera menusuk John di bagian perutnya. Lagi-lagi Ellie berusaha mencegahnya, namun kali ini membuat tangan Ellie tersayat. Dan ketika Ellie menaiki tangga menuju kamarnya, dari kamar Miss Collins muncullah kobaran api yang bersumber dari puntungan rokok yang sebelumnya jatuh ke dalam rak buku. Namun Miss Collins tak menghiraukannya. Dan ketika Ellie masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba sosok-sosok setan mulai bermunculan dan meminta bantuan Ellie untuk membunuh Miss Collins. Saat Miss Collins masuk, tampaknya kehadiran Miss Collins membuat sosok-sosok itu ketakutan. Lah, ini yang mana yang setan? Entah bagaimana caranya Miss Collins dapat melihat sosok-sosok tersebut, saya juga kurang tahu. Namun hal itu membuatnya mengingat akan masa kelamnya yang telah ia lupakan. Lalu ketika api mulai melahap habis apa yang tersisa, Miss Collins yang sadar akan perbuatan buruknya, tampaknya tak punya pilihan lain selain membunuh dirinya sendiri ketimbang ia harus mendekap di dalam penjara. Lalu singkat cerita, setelah kematian Miss Collins, kabar gembira datang dari Ellie, di mana pada sebuah acara fashion show, rancangan busana yang ia rancang mendapatkan pujian dan membuat namanya dikenal sebagai desainer ternama. Acara tersebut juga dihadiri oleh John beserta sang nenek tercinta.
my big-time fashion designer. Hingga akhirnya sebuah pelukan menjadi akhir film yang sangat mengharukan.